ikhlas ridho karena Allah. Dan kami minta maaf juga bila kata-kata saya dianggap kasar sama kamu, kita minta dimaafkan. Ya. Terima kasih. Cium kaki papanya, cium kaki papa. Mumpung papa masih ada, masih diberikan kesehatan, cium kaki papa. Habis itu cium kaki mama, yuk. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Rahasia Batin, masih bersama dengan Ustadz Danu dan juga Riko Ceper. Dan karena Mbak Tuminah belum bisa diajak berkomunikasi dengan kami, karena masih dalam proses pengeluaran, jadi tampaknya saya akan ngobrol dengan Om Riko dan juga Pak Ustadz saja. Pak Ustadz, melihat dari cekekan yang dirasakan, bahkan sampai seperti dibunuh, apakah memang sejahat itu sosok yang ada di dalam dirinya Mbak Tuminah? Sebenarnya kalau merasa cekekan itu kan mantranya ditaruh di situ. Mantranya ditaruh di situ, masuknya biar lebih mudah gitu. Itu dukun itu kan macam-macam masukkan mantra ya. Nanti ada mantra yang masuknya lewat kaki, ada mantra masuknya lewat kepala seperti itu. Punggung, banyak sih cara-cara dukun itu. Yang pakai boneka dan sebagainya. Itu hanya ditaruh di situ. Jadi kalau di situ ada pos masuknya jin, yaitu nanti itu tempat keluarnya. Jadi dia harus keluarnya lewat posisi itu. Nah, kalau keluarnya lewat posisi itu, rasanya di Mbak Tuminya sendiri rasanya kayak kecekik memang seperti itu. Jadi rasanya kayak kecekik. Pak Ustadz, itu kira-kira berapa lama akan berangsur keluar dan sampai total sembuh Pak Ustadz? Kalau total sembuh itu sebenarnya nggak terlalu lama sih ya. Ini proses keluar aja. Jadi ya ada yang cepat, ada yang enggak. Karena si Mbak Tuminah kuntilanak yang mau eksis itu, kalau saya lihat mau eksis ya, itu dia di dalam sendiri, dia di dalam sendiri, dia di dalam dia di dalam terlapisi lapisan-lapisan yang lain. Itu kan serangan kan terus ya, biasanya kalau dukun menyerang itu kan malam ini, malam besoknya lagi, itu kan continue biasanya ya. Ya itu memang mantranya harus diselesaikan, dihancurkan lah istilahnya. Nanti setelah dihancurkan, tinggal kita amati aja. Itu mantra itu ditambah nggak sama dukunnya. Om Riko, Ya, melihat pengalaman tadi di depan mata, saya melihat Anda pucat, tetap berdoa. Apa pendapatnya? ya tadi sempat lihat seperti itu langsung depan mata, sempat pucat gitu. Entah antara takut, deg-degan sama apa jangan-jangan saya belum makan ya, saya pucat gitu ya. Tapi kalau ngeliat tadi, saya langsung konsultasi tanya sama Ustadz, ih ada kayak gitu ya. Deg-degan, takut juga, dan ekspresinya juga sekali lagi emang natural, memang sedang sakit ya, sedang mengalami ujian. Makanya, Ustadz kok ada yang kayak gitu ya? Kok gini banget ya gitu? Dan berceritalah soal kuntilanak eksis tadi. Maksudnya, oh ada ya kiriman, dan lain. Memang Indonesia kan juga namanya ketimuran ya, ilmu hitam. magis, klinik. Yang kayak seperti hal kayak gini mistik ini kan juga memang banyak ada. Iya. Pak Ustadz punten, saya mewakili pertanyaan pemirsa di rumah sebelum kita menuju ke narasumber selanjutnya. Kuntilanak, genderuwo, pocong, nemet yang ada di Indonesia banyak sekali. Apakah mereka tergolong jin atau gimana sih Pak Ustadz? Itu tergolong jin. Jadi kuntilanak itu diciptakan oleh Allah Ta'ala ya kuntilanak aja. Jadi nggak ada kuntilanak itu dari wanita yang melahirkan keguguran, kemudian wanitanya mati jadi kuntilanak. Enggak, itu cerita aja. Kuntilanak itu diciptakan oleh Allah Ta'ala ya kuntilanak begitu itu aja. Memang dia fungsinya mengganggu manusia, fungsinya sendiri mengganggu manusia. Sama seperti genderuwo, pocong, itu fungsinya mengganggu manusia. Jadi tidak ada namanya kuntilanak pacaran dengan genderuwo, itu nggak ada. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Ya, tapi Ya kan kita ya? pasti masih punya banyak pertanyaan kepada Pak Ustadz nanti ya. Bahkan tadi Pak Ustadz sempat menyebutkan tentang penjara jin. Nanti kita bahas Pak Ustadz ya. Tapi sekarang kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua Pak Ustadz. Ibu yang satu ini ketika membaca Al-Quran selalu teriak-teriak dan kepanasan. Pemirsa, ini dia. Halo, Assalamualaikum. Silakan masuk ke sini boleh. Ya. Kenalan dulu ya. Iya. Mbak namanya siapa? Nafisah. Usia berapa? 32. Dari kabar yang Mas Robi terima, Mbak katanya ketika membaca Al-Quran teriak-teriak. Iya, ingin teriak-teriak. Ingin teriak-teriak, panas. Iya, Oke, seperti apa reaksinya?
kepalanya panas, terus ingin berteriak, ingin nutup Qur'annya Oh, sudah berapa lama ini berlangsung? dari tahun 2014. Sudah 4 tahun ya? Iya, Kalau misalkan mendengarkan teman, saudara membaca Al-Quran, reaksinya bagaimana? sama panas, Sama panas. kepalanya panas, Kepalanya panas. Setelah kepanasan itu apa? Apakah memang... jantungnya deg-degan. Oke, oke, deg-degan terus ya. Biasanya kalau misalkan sudah panasan begitu langsung menutup Al-Qurannya? Enggak, dilanjut. Ya punten Mas Ruby nanya, sebelum membaca Al-Quran pasti berwudu ya, Iya, sholat. Kalau sholat ketika wudu dan sholat nggak ada gangguan? ada bisikan. Seperti apa? Ngapain sih sholat? Percuma sholat juga. Terus? Ya tapi nggak didengerin. Tapi yang ada sholatnya nggak khusyuk. Soalnya banyak bisikan. Jadi ketika wudu, sholat dan membaca Iya. Al-Quran. Ya. Iya, Keluarga tahu tentang ini ya? tahu. Apa reaksi? Orang tua maaf masih ada? Ada. Apa kata orang tua? Waktu itu orang tua ngajak ke orang pintar berobat. Pernah di Ruqyah, tapi yang ada malah sering kesurupan. Mereka ada pertanyaan nggak? Buat Mbak? Kalau misalnya mau istirahat siang atau malam tidur gitu, sama terganggu gitu jadi Iya, kalau malam suka gelisah, susah tidur, terus suka mimpi bersetubuh. ya cukup letih, cukup capek dengan kondisi kayak gitu dan ingin mengakhirinya sebenarnya. Iya. Mbak Nafisa masih kuat berdiri sendiri? Bisa. Bisa ya. Mas Ruby mau tanya boleh? Pernah mungkin ada kehilafan menyakiti orang lain? Kalau Masalah sama menyakiti, orang tua barangkali. menyakiti sih tidak. Mm-mm. Tapi tadi Pak Ustadz maaf. Ada masalah sama orang tua. Orang barangkali. tua. Ya, Ya pernah, dalam kondisi diem nggak marah tapi dianggap itu masalah seperti itu. ya pernah jengkel Sama orang tua, Ayah, Mama. ibu. Ibu. bapak. sama bapak. Kami boleh tahu jengkelnya kenapa? Ya kalau dibentak suka ya ngerasa gimana gitu. Suka dibentak, Suka kasar. suka kasar. Mbaknya anak nomor 1 atau satu-satunya atau bungsu? Nomor 4, Dari berapa bersaudara? 5. 5. Kayaknya ada kesamaan dengan Om Riko ya Pak Ustadz. Amarah yang dipendam, jadi penyakit yang mungkin sekarang bahkan mengganggu sekali begitu. Iya. Ya, Jadi kayaknya memang beliau sebenarnya maunya nggak marah sebenarnya. Waktu dibentak sama ayah itu kayaknya emang berkali-kali sehingga beliau tuh memunculkan rasa marah yang disimpan ceritanya. Jadi kalau dibilang benci sekali enggak, tapi ya benci aja, tapi enggak. Nah tapi karena itu terus-terusan terjadi dan beliau nggak mampu melawan, nggak mampu itu karena mencoba untuk tidak mau melawan. Tapi marah kan di sini, kemudian dipikirin kenapa kok ayah begini sama saya itu dipikirin. Nah pada waktu dipikirin ini yang ketemu bukan ya sudahlah saya harusnya sebagai anak hanya hormat pada orang tua. Ya sudah kalau ayahku seperti ini saya serahkan aja sama Allah. Nah itu solusi, itu sudah solusi. Tapi kayaknya beliau enggak, dia mikir kenapa ya aku begitu, kok aku dibedain dengan yang lain. Ah itu muncul itu pasti. Betul ya begitu ya? Iya. Nah karena ada perbedaan mulailah pikiran itu kemana-mana akhirnya. Nah akhirnya malah menjadi salah. Nah salahnya di sini kayaknya siapa namanya Mbak? Nafisa. Mbak Nafisah ini ada salah satu makhluk yang harusnya keluarnya besok di akhir zaman. Tapi ini sudah ada di Mbak Nafisah. Di kepalanya itu yang nggak bisa keluar. Ini ada insya Allah. Kemudian di dadanya ada. Aduh. Nah ini yang dia Ya, selalu sering menentang Allah. Sering sesat. Iya betul. Dan di tubuhnya Mbak Nafisah sendiri insya Allah ada ilmu dari orang tua sebelum Mbak Nafisah. Nah, ini berkecamuk. Kemudian ada kuncian dari
saudara-saudara kita yang baca-baca itu. Jadi ini terkunci, akhirnya kuncian itu memang tidak bisa menghilangkan. Tetapi malah menguatkan, sehingga tadi Mbak Nafisah sudah betul, malah tambah kesurupan gitu. Iya, memang seperti itu. Jadi dikunci, jadi malah nggak menghilangkan. Nah ini malah menjadi kesurupan, yang nggak hilang, nggak ada yang keluar dari tubuh Mbak Nafisah, nggak ada yang keluar. Malah lebih nggak nyaman, kok gampang kesurupan ya saya sekarang. Semakin digituin, semakin gampang sekali. Seperti itu. Pak Ustadz mohon maaf, Pak Ustadz pernah cerita sama Robi tentang makhluk akhir zaman yang ternyata sudah tersebar luas. Maaf, maksud Pak Ustadz Dajjal? Iya. Nah itu, tapi nggak apa-apa karena ini kan nggak tahu ya. Kenapa Dajjal itu muncul. Nah Dajjal muncul itu ada satu syirik. Jadi orang yang sudah melakukan kesirikan, menyembah bukan kepada Allah Ta'ala itu syirik. Itu pasti Dajjal ada. Kemudian yang kedua musyrik, meminta pertolongan bukan kepada Allah Ta'ala. Jadi ke orang pintar, kemudian ada jin masuk, kemudian terjadi sesuatu, berhasil, dia pikir dukun itu hebat. Enggak, dukun itu enggak hebat. Semua terjadi atas izin Allah Ta'ala. Orang yang meminta kepada dukun itu, kemudian berhasil, dia ngangkat derajatnya, dia ngangkat jabatannya, dia melakukan perbuatan musyrik. Di dalam dada tubuhnya itu pasti ada Dajjal. Nah ini dia nggak tahu. Orang begini dia nggak tahu. Kemudian yang ketiga adalah berani dengan orang tua. Nah Mbak Nafisah ini masuk yang ketiga. Yang dengan tidak sengaja beliau mengembangkan cara berpikir yang berani dengan orang tua, jengkel dengan orang tua. Dan itu nggak sekali, beberapa kali. Akhirnya Dajjal ini masuk. Nah, masuknya nggak tahu orang itu, masuknya nggak akan tahu. Taunya setelah ada bisikan, loh kok bisikannya selalu kesannya kayak menentang Allah ya gitu. Kayak baca Quran, dia bereaksi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah fasik. Fasik itu membanggakan. Jadi orang yang membanggakan dunianya, insya Allah Dajjal itu masuk. Jadi bangga anak-anaknya pintar dicerita-ceritain, itu ada Dajjal. Bangga punya suami hebat dicerita-ceritain, temennya nggak tanya ada cerita, nah ini nanti dia istri ada Dajjal. Bangga anaknya itu hebat dari mulai kecil dapat beasiswa, SD, SMP, SMA, kuliah dapat beasiswa, dibanggain terus, orang tua itu ada Dajjal. Aduh. Jadi fasik itu akan masuk Dajjal, insya Allah seperti itu. Syirik, fasik, musyrik, durhaka kepada orang tua. 4. Sama satu lagi, putus asa. Putus asa. Nah, putus asa itu, orang yang putus asa itu nggak bisa bayar hutang, putus asa masuk Dajjal. Sehingga nanti dia bisikinya loncat. Nah yang loncat dari gedung itu Dajjal sudah masuk. Dan Dajjalnya berhasil. Jadi orang yang bunuh anaknya, bunuh orang tuanya, yang ada yang bisikin itu Dajjal. Karena memang sejak awal dia nggak suka sama orang tuanya. Sehingga bunuh, sehingga masuk ke kantor polisi, ya polisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini ya secara fisik dia bunuh gitu aja. Coba ini sebelum Pak Ustadz doain, ya. Mas Robi tuh pengen tahu. Hari ini datang sama Mama kan? Iya. Papa nggak datang ya? Datang? Saya panggil boleh? Boleh. Saya pengen Mbak itu ngomong sama Papa langsung. Maunya apa? Iya. Ngomong, ikhlasin, dikeluarin semua. Jadi jangan pendem-pendem jadi dendam, mengganggu ibadah ya Pak Ustadz? Iya, betul. Gitu, kamu ngomong sama Papa, berani ya? Berani. Berani ya? Ya Allah, sudah sepuh begini kok kamu. Bapak, Assalamualaikum Bapak. Ya, mari sini bergabung sama Mas Robi. Di sebelah Mbak Nafisah, sebelah anaknya boleh, Mas Robi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boleh tahu namanya? Nama saya Ahmad Syafi'i. Oke. Ini anaknya betul ya? Betul. Anak kesayangan? Pastinya. Pasti. Ngedidiknya aja yang keras ya? Bukan selalu gitu. Mungkin dari anak ke 5 anak tuh beda-beda. Ada yang cepat tersinggung, pemarah, terus tidak suka dengar omongan keras, tidak suka dengan apa kata kita menyuruh atau bagaimana dia tersinggung. Ada. Semuanya macam-macam. Seperti adiknya ini wataknya keras sekali. Perempuan juga. Tapi keras. Abangnya keras. Nomor 2 keras, nomor 3 enggak. Pengen tahu sih Mbak itu punya unek-unek itu apa? Sebelum nanti didoakan sama Pak Ustadz ya. Coba bicara sama Papa, tatap mata Papa. Kamu maunya apa? Ayo beraniin. Beraniin. Ayo ngomong. Pak.
Iya. Maafin Nafi saya kalau selama ini suka menyimpan rasa jengkel sama Bapak. Ngerasa dibeda-bedain. Terus Ngerasa nggak sempurna dibanding sama yang lain. Sini Mama sama Robi boleh di sini biar didampingi anaknya. Yuk, apalagi unek-uneknya dikeluarin semua. terus apa lagi? Kalau ngomong jangan terlalu keras. Itu aja. Oke, Nafisa, aku maafkan kesalahan-kesalahanmu terhadapku. Aku maafkan secara ikhlas, ridho karena Allah. Dan kami minta maaf juga bila kata-kata saya dianggap kasar sama kamu, kita minta dimaafkan. Ya. Terima kasih. Cium kaki papanya, cium kaki papa. Mumpung papa masih ada, masih diberikan kesehatan, cium kaki papa. Habis itu cium kaki mama, yuk. Harus begitu, ya. Cium kaki papa. Minta maaf sama papa, ya. Minta maaf sama mama juga kalau ada salah. Minta maaf sama mama. Ya, ya cium kaki mamanya, yuk. Biar lebih lepas semua, biar keusir semua yang ada. Ya, pegang lagi. Subhanallah. Oke. Ibu, ya terima kasih sudah nganterin anaknya juga Mbak Nafisah ya. Pak Ustadz boleh langsung didoakan Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya bagus keluarga Mbak Nafisah keluarga baik. Hanya gampang tersinggungnya aja yang masih dimunculkan. Jadi apa namanya? Seharusnya itu bisa tidak terjadi. Dan saya suka beliau Pak siapa tadi Ahmad Safei itu saya angkat jempol. Saya angkat jempol bahwa beliau mau minta maaf kalau selama ini kata-katanya keras. Itu jarang sekali orang tua yang berani bilang seperti itu. Rata-rata orang tua itu minta kepada anaknya. Nah, ya mudah-mudahan ini keluarga baik. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya akan diselesaikan baik oleh Allah Ta'ala. Ya, Mbak Nafisah, Bapak, Ibu. Jadilah keluarga yang sakinah, saling memahami, saling mengerti. Ya, mawaddah, saling sayang. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi keluarga yang utuh di akhirat ya. Amin. Amin ya Allah. Ya sudah saya bantu Mbak Nafisah, saya suka Mbak Nafisah paham, ngerti. Memang di dalam tubuhnya ada Dajjal tapi enggak usah takut. Mudah-mudahan nanti saya bantu, mudah-mudahan Allah ridho ya. Iya. Mbak Nafisah aminkan doa saya, Bapak aminkan doa saya, Mikrofonnya biar khusyuk Ibu ya, aminkan doa Bapak. saya. Saya akan mendoakan untuk Mbak Nafisah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bapak minum dulu. Makasih Pak Ustadz. Pegang ini, pegang ini. Pak Ustadz tadi Robi sempat dengar ada sedikit bahasa daerah seperti bahasa Sunda. Saya mendapatkan kayak dia disuruh terus mau dibuat gila. Disuruh siapa Pak Ustadz? Sini. Hah? Memang ada yang sengaja. Iya ada Oh. sihir teluh, ya ada. Ada teluh. Ada. Iya. Ya Allah. Nggak apa-apa ini baru proses keluar, insya Allah di kepalanya itu ya. Mbak Nafisah masih sama Pak Ustadz. Mbak Nafisah? Ya?
Ya? Betul Mbak Nafisa ya? Boleh dipegangin mikrofonnya. Maaf Ibu. Mas Robi tanya lagi pertanyaan Mas Robi di awal tadi. Apa kamu ngerasa melakukan kesalahan sama orang, menolak orang, mengatakan sesuatu yang buruk tentang seseorang? Ada? Kalau menolak, iya. Kalau mengatakan sesuatu, kayaknya enggak. Enggak. Menolak laki-laki sampai laki-laki itu sakit hati pernah? Enggak sih, Enggak. secara baik-baik. Secara baik-baik. Ya udah. Tadi papanya juga ikutan bereaksi Pak Ustadz, gemeteran gitu. Kenapa beliau juga ikutan bereaksi ya Pak Ustadz? Lah kan ilmunya dari Bapak. Oh karena si ilmu tadi keturunan tadi. Keturunan, iya. Kalau seperti itu Pak Ustadz, maaf, kalau dari sebuah keluarga ada bawaan nih, turunan segala macam, itu secara otomatis walaupun tidak dikendaki si ayah misalnya ke anak, atau memang turun secara otomatis, atau memang diturunkan tanpa si anaknya meminta atau sadar nggak sadar itu, kayak gitu gimana Pak Ustadz? Iya itu tadi ya. Kadang-kadang begini loh. Jin itu kan makhluk ya. Jadi kalau dulu mamanya keluarga dari beliau Pak Ahmad Syafi'i itu punya ilmu beneran Pak. Beliau tadi iya dari keluarga kita ada. Nah itu pada waktu yang punya ilmu dulu awal, dia hanya berkata aku akan berdoa dia. Doanya sih bisa aja sama Allah, tapi dia hatinya nggak sama Allah. Hatinya itu agar ilmunya itu melindungi keluarganya. Dia hanya ya Allah aku Walaupun ingin. dia meninggal, Walaupun dia sudah meninggal. nggak putus di situ, tapi Enggak, jin itu kan nggak mati dia, terus. Jin itu hidup sebenarnya. Jadi pada waktu, nah orang yang punya ilmu, ini biasanya ilmunya itu nongkrongnya di kuburnya orang tersebut. Nah ini biasanya saudara-saudara kita tidak tahu, kadang-kadang mintanya di kuburan orang-orang hebat itu ya sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya ketemu nanti kalau secara real itu ya begitu, ilmu seperti itu. Makanya di sini ada keluarga, ada bapak, ada Mbak Nafisa. Pada waktu saya doa pada Mbak Nafisa, bapaknya ikut-ikut. Ya untung aja bapaknya nggak lari-lari kan gitu. nyambung ya. Nyambung karena memang urutan ilmu. Bapak paham, ngerti. Jadi, loh kok aku kok begini? Ya sudah nggak apa-apa, tinggal ngaminin aja. Biarannya aja gimana-gimana, biarin aja. Nah ini juga nyambung. Jin itu seperti itu. Jadi pada waktu si empunya itu punya itikat ingin melindungi keluarganya, umpamanya, ya sudah ilmunya itu yang nanti akan masuk ke tubuh-tubuh anak, cucu, cicit dan sebagainya. Istri nggak? Mungkin nggak kalau ke istri? Ya nggak mungkin lah, wong itu Beda yang darah dicari kan ya. darah, iya. Kalau ke anak cucu iya. Binnya, iya. Pak Ustadz kalau tadi yang berbicara bahasa Sunda tadi itu apakah memang jin kiriman dari teluh tadi atau? Bisa aja. Bisa aja? Bisa aja seperti itu. Sering ya Ibu atau Bapak ini Mbak Nafisanya bicara bahasa Sunda ketika lagi setelah ngaji? Sering? Betul, ya. Apa aja biasanya yang dikatakan? Ya, biasanya kalau pakai bahasa Indonesia, rasain lo, gila lo, ntar lagi mati lo. Ya Dia Allah. suka ngadu gitu. Ya Allah. Atau lagi, apalagi kalau lagi di ruqyah ya, semuanya kan keluar ya, unek-unek apa-apa. Ya kayak begitu. Oke. Sama seperti tadi ngomong mau dibuat gila gitu ya Bu ya Iya, tadi betul. ya. Sengaja mau dibuat gila. Iya. Pak Ustadz setelah didoakan tadi prosesnya bagaimana ini yang Pak Ini Ustadz lihat? proses ini keluar, ini proses keluar, insya Allah. Proses keluar. Masih ada tapi terus keluar. Paling agak lebih ringan ya kali Iya, kepalanya. Ya. alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Lebih ringan ringan. ya. Terus yang di dada lebih ringan lagi. Iya. Ya, ya itu proses keluar aja. Masih, tapi ini proses keluar. Untuk menjaganya Pak Ustadz, untuk di kemudian hari tidak mungkin terulang atau kejadian lagi, untuk menjaganya apa? Doa terus, sholat atau gimana? Iya, iman itu kan dasarnya dari belajar ilmu agama dengan benar ya. Iya, betul. Jadi menjaga itu tidak hanya cuma dengan doa aja. Seseorang yang dia beriman kuat kepada Allah Ta'ala, kayak umpamanya begini nih. Ini contoh aja ya. Saya membantu mendoakan kepada Mbak Nafisah. Sebenarnya jujur kalau kita katakan, saya nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Saya hanya memohon kepada Allah, nggak kepada siapa-siapa. Kenapa saya nggak pakai air? Kenapa harus pakai air? Allah itu tahu kok. Saya pakai doa aja pada Allah Ta'ala. Nah Allah itu hanya melihat atributnya saya aja. Kalau memang kali di hadapan Allah Ta'ala itu iman atau amal soleh saya cukup, ya akan diberikan kepada Mbak Nafisah tentang doa saya, apa yang diminta gitu. Ya. Jadi hanya itu aja sebenarnya. Jadi sebenarnya pada waktu Mbak Nafisah untuk menjaga, ya sudah.
dekatlah pada Allah Ta'ala beneran. Belajarlah agama dengan khusyuk ya. Jadi kayak apalagi Mbak Nafisa waktu baca Quran begitu, nggak apa-apa lanjutin aja. Nanti bisa dirasain. Setelah ini nanti enak kok belajar baca Quran, udah nggak terlalu panas. Tapi nanti begitu lagi. Momennya suatu ketika saya ada di TV, saya pas doa ikut ngaminin langsung. Nah itu langsung berefek sebenarnya. Nyambung, berefek sebenarnya. Jadi yang di dalam ikut keluar lebih kuat lagi. Lama-lama hilang. Yang penting jangan ke orang pinter dan jangan yang aneh-aneh. Karena yang kita tahu, yang saya tahu adalah kalaupun umpamanya seseorang baca Quran yang niatnya bukan lillahi ta'ala, jin yang datang. Jin yang datang pasti. Jadi sembari pengeluaran ini ibadah sendiri Ibadahnya Mas Giri semakin ditingkatkan. Iya, ya, Pak Ustadz? ibadahnya dikuatin Ya. aja. Ibadahnya aja. Nggak usah Semangat yang ya, Mbak. aneh-aneh. Ibadah aja itu cukup insya Allah. Bapak sama Ibu juga ya tetap didukung Mbak Nafisahnya. Mbak Nafisah, pikiran-pikiran buruk itu bukan kamu saya yakin ya. Iya. Ada yang memang memprovokator gitu Pak Ustadz ya. Ya udah tetap ditingkatkan ibadahnya. Ibu makasih banyak, Bapak makasih cepat sembuh ya Mbak. Iya, ya. makasih. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa, 3 narasumber telah didoakan oleh Pak Ustadz dan insya Allah kesembuhan bersama dengan mereka dan keluarga mereka. Amin. Untuk itu terima kasih Pak Ustadz atas kepemimpinan doanya. Semoga bermanfaat buat kita semua Pak Ustadz ya. Dan juga Om Riko Cepel, terima kasih. Jangan banyak pikiran, jangan banyak amarah. Cepat sembuh, back pain di belakangnya. Kalau punya unek-unek disampaikan. Amin ya.